Oke, semangat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Awan dari tim Training Management. Selamat datang di training PSST Online. Saat ini, kita sudah sampai di step ke-6 atau step closing. Apa sih hal pertama yang teman-teman pikirkan saat dengar kata closing? Ya, pastinya senang ya, karena artinya teman-teman sudah melewati step-step sebelumnya. Tetapi ada 3 kesalahan yang sering dilakukan sales saat melakukan closing. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, perlu diingat bahwa closing adalah hasil kerja keras teman-teman di step sebelumnya. Sehingga jika pada proses sebelumnya kurang maksimal, maka jangan bingung kenapa closingnya pun menjadi lebih sulit. Yang kedua adalah karena terlalu cepat lompat ke closing. Maksud saya adalah berapa banyak sales yang ketika bertemu dengan customer langsung mengajukan pertanyaan closing tanpa benar-benar memahami dan menjual diri sebagai seorang sales yang baik. Akibatnya, beberapa customer yang tidak suka menghadapi hard selling akan merasa tidak nyaman. Dan yang ketiga adalah menganggap closing adalah tahapan akhir dari penjualan. Padahal, seorang sales profesional tidak hanya berhenti saat pembelian terjadi, tapi keseluruhan penjualan. Karena di balik closing yang sukses, ada banyak referensi dan voice of customer yang akan mempengaruhi nama kita sebagai seorang sales. Sehingga kita masih harus terus men-follow up dan memberikan pelayanan after sales yang terbaik. Oke, itu tadi 3 kesalahan sales saat melakukan closing. Sekarang kita akan langsung masuk ke materinya ya teman-teman, yaitu buying signal dan non-buying signal. Kita masuk dulu ke yang buying signal. Oke, jadi buying signal adalah tanda jika prospek kita punya niat beli atau tidak. Maksudnya di sini adalah punya niat beli ya teman-teman kalau yang buying signal. Ada banyak tanda yang biasa customer berikan, mulai dari menanyakan informasi yang lebih spesifik dari produknya, harga produknya, proses pembelian berikutnya, garansi atau waranti dari produknya, ketersediaan produk, kredibilitas perusahaan. Meskipun Auto 2000 dan Toyota tidak perlu diragukan lagi ya. Mengklarifikasi ulang informasi yang mungkin sudah kita sampaikan atau prospek kita sampaikan, dan menanyakan prosedur lanjutan. Sebenarnya masih banyak lagi ya pastinya, karena di lapangan pastinya di setiap wilayah pun punya ciri khasnya masing-masing. Tapi ini adalah beberapa contoh. Sedangkan untuk yang non-buying signal, adalah tanda jika customer tidak mau membeli produk atau tipe customer yang tanya-tanya aja. Mulai dari menghindari pandangan mata, mengungkapkan terlalu banyak alasan untuk tidak bisa beli, melihat produk secara random atau acak dari apa yang disampaikan, menggali informasi produk yang tidak detail atau sekilas saja, dan bisa juga mencari produk yang di tempat kita mungkin sedang tidak available. Nah, itu tadi buying dan non-buying signal ya teman-teman. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk membantu teman-teman dalam melihat prospek secara lebih baik, sehingga kita tidak perlu menginvestasikan waktu pada calon prospek yang memang belum siap untuk beli kendaraan. Karena kalau mau, semua pasti mau ya teman-teman. Tapi kalau masalah siap atau belum siap, tidak semua orang itu siap untuk membeli kendaraan. Oke, kita langsung lanjut ke teknik closing. Teknik closing di sini sebenarnya selama teman-teman menjadi seorang sales, pasti sudah pernah melakukannya. Tapi, kenapa kita harus mengenalnya secara teori? Tujuannya adalah supaya kita lebih bisa menggunakan tekniknya sesuai dengan situasi dan kondisi customer. Karena pasti masing-masing teknik ini pasti akan jauh lebih efektif di saat kita menggunakannya dengan cara yang tepat. Untuk mempermudahnya, kita akan mengingatnya dengan menyebutkan dengan singkatan DATE atau D, A, T. D itu adalah direct close, A itu adalah alternatif, T itu adalah time limit, dan E adalah ensure with benefit. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama adalah D dulu ya teman-teman. Yang D adalah direct close. Di sini artinya adalah teknik ini teknik yang langsung menanyakan soal pembelian.
Teknik ini tepat digunakan jika teman-teman sudah yakin dan setuju untuk membeli. Maksud saya, jika prospek teman-teman sudah setuju dan yakin untuk membeli. Karena sifat closing ini hanya mengkonfirmasi ulang dari proses pembelian yang sudah berjalan. Misalkan pertanyaannya, jadi SPK-nya bisa saya buatkan sekarang ya Pak? Atau untuk STNK-nya jadi atas nama siapa ya Pak? Kayak gitu teman-teman. Jadi memang langsung menuju ke pembelian. Oke, selanjutnya adalah A atau alternatif. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pembelian kendaraan. Misalnya seperti tipenya. Jadi Bapak atau Ibu ingin Avanza 1,3 atau 1,5 atau bisa juga misalnya warnanya. Jadi Bapak atau Ibu mau warna putih atau warna hitam. Dan masih banyak lagi. Sebenarnya ini bebas aja ya teman-teman, asalkan teman-teman tidak memberikan pertanyaan seperti, jadi Bapak mau unitnya atau tidak ya? Atau Bapak mau jadi beli atau tidak ya? Nah, ini adalah kesalahan yang sering dilakukan dalam teknik ini, yaitu kita memberikan pertanyaan untuk tidak jadi membeli kendaraan. Oke, selanjutnya adalah T atau time limit. Teknik ini memfokuskan pada benefit yang sifatnya sementara atau hanya didapatkan pada periode tertentu saja, atau tersedia dalam waktu terbatas. Contoh pertanyaannya bisa seperti, diskon dan bonus kaca film ini hanya sampai akhir minggu ini. Bagaimana Bapak atau Ibu? Kayak gitu. Jadi kita memberikan batasan waktu terhadap satu benefit tertentu. Dan yang terakhir adalah E, atau ensure with benefit. Teknik yang satu ini berfokus pada benefit atau keunggulan yang kita miliki dengan yang lain. Jadi teknik ini biasa digunakan saat customer mungkin masih belum cukup yakin dengan unitnya. Contoh pertanyaannya seperti, ya Pak atau Bu, hanya ada aja mobil LCGC yang sudah memiliki start-stop engine. Jadi Bapak atau Ibu akan tampil lebih elegan dan lebih stylish. Apalagi diskonnya untuk bulan ini bisa disamakan Bu atau Pak. Mana Bapak atau Ibu bisa saya buatkan SPK-nya? Kayak gitu. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang sifatnya menuju pada benefit apa yang customer butuhkan atau sesuaikan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kita bisa menyimpulkan dulu. Kita simpulkan dulu apa sih sebenarnya benefit yang sebenarnya customer ini masih belum yakin. Setelah itu kita bisa sampaikan, baru kita sampaikan kelebihannya maksudnya. Lalu setelah itu kita bisa mengonfirmasi pemesanan kendaraannya seperti itu. Nah, itu tadi 4 teknik closing yang kita bisa gunakan untuk mempermudah teman-teman dalam mendapatkan hati customer. Tentunya, seperti yang sudah diinformasikan di awal, saat sudah closing sekalipun, itu belum berarti rangkaian proses pembelian sudah selesai. Tapi ada hal-hal yang perlu teman-teman informasikan mulai dari yang pertama adalah meminta customer untuk tanda tangan SPK dan form janji penyerahan. Yang kedua adalah menjelaskan estimasi tanggal pengiriman. Yang ketiga adalah meminta customer untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan. Yang keempat adalah monitor progres kendaraan customer. Dan yang paling penting, atau yang terakhir adalah kita harus terus follow up ya teman-teman. Karena seperti kita ketahui, selama masih SPK, masih ada kemungkinan untuk batal DO ya teman-teman. Oke, saya coba rekap ya. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai buying dan non-buying signal yang bertujuan untuk mengetahui niat beli customer. Lalu kita juga belajar ada 4 teknik closing, yaitu adalah DATE atau date, D-nya adalah direct close atau closing secara langsung, A-nya adalah alternatif yang memberikan pilihan sebagai pertanyaan yang menuju pada pembelian. T untuk time limit yang memfokuskan pada memberikan penawaran benefit yang ada pada periode tertentu saja. Sedangkan E adalah ensure with benefit yang artinya adalah meyakinkan customer yang masih ragu pada produknya dengan menunjukkan benefit apa yang bisa didapatkan jika closing saat ini.
Dan yang terakhir juga sudah kita bahas adalah kita perlu melakukan apa saja yang kita harus lakukan setelah keputusan beli customer sudah diberikan. Oke, jadi segitu dulu materi seputar step 6 atau closing yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai ketemu di training online berikutnya. Terima kasih.